Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu olahraga tradisional. Ya, yang pertama akan dibacakan oleh Desta Urbawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desta Urbawan dengan NIM 252711051. Saya akan membacakan hasil presentasi permainan olahraga tradisional yang berjudul congklak. Congklak adalah permainan tradisional yang dimainkan di atas papan berlubang yang berisi biji-bijian kecil. Permainan ini dilakukan oleh dua orang yang saling berhadapan dan bertujuan untuk mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya ke dalam lubang besar yang disebut lumbung. Selain sebagai permainan, congklak juga dianggap sebagai bentuk olahraga tradisional ringan karena melibatkan koordinasi antara tangan dan mata. Asal-usul congklak diperkirakan berasal dari benua Afrika, khususnya dari wilayah Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Permainan ini pada awalnya dikenal dengan nama mancala, yang berarti bergerak atau memindahkan. Dari Afrika, permainan ini kemudian menyebar ke berbagai negara Asia melalui jalur perdagangan termasuk di wilayah Nusantara. Ada beberapa sarana atau alat permainan. Papan congklak, yaitu papan berbentuk lonjong yang memiliki lubang kecil dan lubang besar di setiap ujungnya. Papan ini bisa dibuat dari kayu, plastik atau bahan sederhana seperti tempurung kelapa. Biji congklak, yaitu benda kecil yang digunakan untuk mengisi setiap lubang kecil, umumnya berupa biji sawo, batu kecil, kelereng, atau biji-bijian lainnya yang seragam bentuk dan jumlahnya. Ada prasarana juga. Permainan congklak ini dapat dimainkan di mana saja, baik di dalam ruangan seperti ruang kelas atau rumah, maupun di luar lapangan seperti halaman atau teras. Tempat bermain tidak perlu luas, cukup datar dan bersih agar papan congklak dapat diletakkan dengan stabil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ujung dengan NIM 252711080. Saya di sini akan menjelaskan tentang permainan tradisional gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok dengan tujuan melewati dan menjaga garis lapangan. Permainan ini melatih ketangkasan, strategi sama tim. Di dunia, permainan ini mirip dengan permainan tradisional lain seperti tag game dan cat and the run game yang bertujuan menguji ketangkasan, strategi, dan kerjasama kelompok. Gobak sodor berasal dari Jawa, dimainkan sejak dulu oleh anak-anak sebagai hiburan dan ketangkasan. Nama gobak sodor berasal dari kata gobak yang berarti gerak lincah, sedangkan sodor yang berarti menjaga garis. Permainan ini menjadi salah satu warisan budaya tradisional Indonesia. Tujuan pembelajaran dari permainan gobak sodor adalah meningkatkan koordinasi dan keterampilan gerak dasar, membantu peserta didik menguasai keterampilan berlari, menghindari dan bekerja sama dalam suatu pola permainan, melatih kelincahan dan keterampilan gerak dan strategi bermain, menumbuhkan disiplin, dan menjaga budaya tradisional. Peraturan dasar dalam permainan gobak sodor adalah 1. Jumlah pemain yaitu 2 tim, masing-masing memiliki 4 sampai 6 orang. Terus yang kedua, lapangannya itu lapangan berbentuk kotak, petak dengan garis vertikal dan horizontal. Terus yang ketiga, tujuan permainan. Tim penyerang harus melewati garis sampai garis akhir dan kembali tanpa tersentuh.
Terus yang keempat, penjaga garis hanya boleh bergerak mengikuti garis yang ditentukan untuk menyentuh penyerang. Terus yang kelima, sentuhan sah penyerang dianggap kalah jika tersentuh penjaga. Terus yang keenam, pergantian giliran. Jika semua penyerang tertangkap, tim berganti posisi. Terus yang ketujuh, tidak boleh keluar garis. Penyerang dan penjaga harus tetap dalam area lapangan. Teknik dasar dalam permainan gobak sodor. Berlari cepat untuk menembus garis penjaga, terus menghindar dogging, bergerak lincah melalui penjaga, terus menjaga garis, berdiri di garis dan menghalangi lawan, kerjasama tim, koordinasi antar anggota untuk bertahan dan menyerang. Terus yang terakhir, ketepatan waktu, memilih momen tepat untuk bergerak atau menghadang. Ya, saya akan menjelaskan sarana dan prasarana dalam permainan gobak sodor. Sarana permainan gobak sodor. Sarananya itu adalah garis lapangan, bisa menggunakan tali atau kapur atau batu. Terus yang kedua itu menggunakan peluit atau opsional. Terus yang ketiga itu penanda garis start dan finish. Sedangkan prasarananya itu lapangan datar, lapangan datar seperti tanah, semen atau rumput. Area kotak, petak, biasanya 9 petak. Terus yang ketiga, ruangan bebas untuk bergerak. Ukuran lapangannya itu yang pertama, panjang lapangan sekitar 15 sampai 18 meter. Terus yang kedua, lebarnya itu sekitar 8 sampai 10 meter. Terus yang ketiga, jumlah petaknya itu 6 atau 9 petak. Paling umum dipakai itu 6 petak. Ya. Terus yang keempat, jumlah garis melintang yaitu 3 sampai 4 garis. Terus yang kelima, jumlah garis memanjang yaitu 2 garis. Terus yang terakhir, lebar garis itu 5 cm. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Aziz, NIM 252710667. Saya akan mempresentasikan olahraga tradisional yang berjudul sumo. Secara pengertian, sumo adalah olahraga gulat tradisional Jepang yang mempertemukan dua penggulat yang disebut riksi di dalam area berbentuk lingkaran yang disebut dahyo. Tujuan utama adalah menjatuhkan lawan atau mendorong keluar dari batas area dan kekuatan teknik. Keseimbangan tubuh sumo memiliki aturan yang sederhana, namun membutuhkan keterampilan dan strategi tinggi. Para penggulat sumo berlatih keras untuk menguasai teknik dorongan, keseimbangan tubuh, serta kontrol emosi selama bertanding berlangsung. Sarana sumo: mawashi, kain sabuk besar yang dililit di pinggang penggulat, terbuat dari kain tebal sebagai pegangan saat bertarung dan pelindung bagian tubuh. 2. Kiso mawashi, sabuk hiasan yang digunakan oleh penggulat, tinggi seperti saat upacara pembukaan, mengundang simbol atau lambung pribadi dan sponsor. 3. Shikodachi, latihan kaki dan gerakan ritual untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan. Juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa dalam Shinto. Prasarana adalah olahraga sumo juga sangat khas dan memiliki makna budaya yang mendalam. Area tempat bertanding disebut dahyo, bentuk lingkaran dengan diameter sekitar 4,55 meter. Dahyo dibuat dari tanah liat yang dipadatkan dan dilapisi dengan pasir atau di permukaannya. Batas area ditandai oleh jerami disebut tawara, dan di atasnya adalah atap bentuk kuil Shinto sebagai simbol kesucian. Selain itu, para penggulat tinggal berlatih
di Heya, yaitu asrama pelatihan khusus yang dipimpin oleh pelatih senior Oyakata yang berperan sebagai guru dan pembimbing spiritual bagi penggulat muda. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi dengan NIM 25271073. Di sini saya akan mempresentasikan olahraga tradisional yaitu kabadi. Kabadi adalah olahraga tradisional yang berasal dari India Selatan dan kini banyak populer di wilayah Asia seperti di Indonesia. Kabadi mengakar dalam budaya lokal, berkembang dari zaman kuno hingga kini sebagai simbol identitas, kebanggaan, dan persatuan komunitas yang terus dilestarikan. Aturan dan cara bermain. Giliran rider, pemain yang berfungsi sebagai rider harus menyerang tim lawan dan melakukan canting sembari berusaha mendapatkan poin dengan menyentuh pemain lawan sebelum kembali ke timnya. Poin diperoleh dengan cara menyentuh pemain lawan dan kembali ke garis tanpa tertangkap, sementara tim bertahan berusaha menggagalkan serangan dan mengamankan wilayah. Poin diperoleh dengan cara menyentuh pemain lawan dan kembali ke garis tanpa tertangkap, sementara tim bertahan berusaha menggagalkan serangan dan mengamankan wilayah mereka di lapangan. Untuk jumlah pemain, setiap tim kabadi terdiri dari 9 pemain dengan masing-masing memiliki peran penting dan strategi menyerang dan bertahan untuk meraih kemenangan di lapangan. Dan untuk sarana prasarana kabadi ini, yaitu ada lapangan untuk putra sekitar 13 kali 10 meter dan untuk putri sekitar 12 kali 8 meter. Dan juga ada peluit, jam pengatur waktu atau stopwatch, dan juga ada papan skor, kartu peringatan, tanda peserta, meja panitia, dan pos pengawas. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Nugraha, NIM saya 25271059. Saya akan menjelaskan olahraga hurling, olahraga tradisional. Olahraga hurling adalah olahraga tim nasional Irlandia yang dimainkan dengan tongkat kayu, hurley atau kamon, dan bola kecil seliontar. Tujuan permainan ini adalah untuk mencetak poin dengan memukul seliontar melewati Mister Gawang 1 poin, atau di bawah Mister Gawang akan melewati penjaga gawang 3 poin. Olahraga ini dimainkan di lapangan rumput persegi panjang oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 15 pemain. Sarana utama olahraga hurling adalah lapangan rumput persegi panjang yang gawang berbentuk H, tongkat kayu khusus bernama hurley, dan bola keras bernama seliontar. Pemain juga wajib menggunakan helm dengan pelindung wajah penuh untuk keselamatan, peralatan dan area bermain. Lapangan rumput persegi panjang yang luas dengan dimensi sekitar 130 sampai 145 meter kali 80 sampai 90 meter. Lapangan ini sama dengan yang digunakan untuk sepak bola Gaelic. Seliontar, bola keras dengan jahitan kulit mirip bola bisbol. Hurley, tongkat kayu yang digunakan untuk memukul seliontar, terbuat dari kayu dengan alas datar dan lebar untuk memukul dan menyeimbangkan bola saat bermain solo. Gawang terdiri dari 2 tiang setinggi 6 meter dan berjarak 6,4 meter dengan Mister Gawang 2,44 meter di atas tanah. Jaring terpasang di belakang Mister Gawang dan tiang bawah. Peralatan keselamatan. Sejak 2010, penggunaan helm dengan pelindung wajah kawat adalah wajib untuk semua pemain. Prasarana olahraga hurling meliputi lapangan yang cukup luas bernama pitcha, biasanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 130 kali 80 meter.
yang lebih besar dari lapangan sepak bola biasa. Lapangan ini dilengkapi dengan tiang gawang seperti pada sepak bola untuk mencetak poin. Selain itu, pemain hurling menggunakan peralatan khusus seperti tongkat kayu yang disebut hurley atau caman dalam bahasa Irlandia dan bola kecil yang disebut seliontar. Contoh fasilitas hurling ada di Irlandia seperti Firth na Engale di kota Limerick yang menjadi markas bagi pemain hurley dan sepak bola Gaelic dengan kapasitas tempat duduk hingga 50.000 penonton. Para pemain hurling juga menggunakan perlengkapan tambahan seperti helm dengan pelindung wajah untuk keselamatan. Prasarana ada olahraga hurling meliputi lapangan yang cukup luas bernama pitch, biasanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 130 kali 30 meter. Sekian dari saya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Dan kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.